Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SLMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku dosen pembimbing 2, yang telah membimbing saya dalam jalannya tugas akhir ini, dan yang sangat saya hormati kedua orang tua saya. Terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga saya berada di saat ini. Perkenalkan, nama saya Eva Sulistiani dari Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Matematika, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Peluang, Prediksi Pendapatan Penjualan menggunakan Simulasi Metode Monte Carlo di Sekolah Menengah Pertama. Alasan saya memilih judul ini karena materi peluang di SMP seringkali sulit dipahami oleh siswa. Dengan menggunakan metode Monte Carlo, siswa dapat belajar peluang secara praktis dan aplikatif melalui simulasi prediksi pendapatan penjualan. Pendekatan ini membuat konsep peluang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu, metode ini juga mendorong siswa untuk berpikir analitis dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. Latar belakang penelitian ini, pendidikan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi pilar utama dalam pengembangan individu dan masyarakat. Pendidikan matematika khususnya dalam materi peluang berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis siswa. Namun, banyak siswa yang kesulitan memahami konsep-konsep abstrak seperti probabilitas. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan inovatif seperti simulasi Monte Carlo dapat membantu siswa memahami probabilitas secara praktis dan aplikatif. Meski demikian, tantangan seperti pemahaman dasar probabilitas yang belum kuat dan keterbatasan teknologi dalam dapat menghambat penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pemahaman siswa tentang konsep peluang, menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi pendapatan penjualan di SMPN 2 Besuk, yang diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Ini adalah rumusan masalah penelitian ini. Yang pertama, bagaimana penerapan pemahaman konsep siswa pada materi peluang, prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo di sekolah menengah pertama. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep siswa pada materi peluang, prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo di sekolah menengah pertama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pemahaman konsep siswa pada materi peluang, prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo di sekolah menengah pertama. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa pada materi peluang, prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo di sekolah menengah pertama. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang menambah wawasan tentang efektivitas metode interaktif dalam pengajaran konsep peluang, memperkaya literatur dan memberikan dasar teoritis untuk penelitian selanjutnya, dan menginspirasi pengembangan model pembelajaran inovatif untuk berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, manfaat praktik, yaitu peningkatan wawasan peneliti dalam pendidikan matematika dan metode simulasi Monte Carlo. Pemahaman siswa terhadap konsep peluang serta
serta pengembangan keterampilan analitis, serta peningkatan efektivitas pengajaran matematika di sekolah melalui metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Dalam penulisan penelitian terdahulu sebagai acuan penulis untuk menyusun karya tulis sendiri, sehingga mendapat gambaran dalam penyusunan penelitian berikutnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Yegni Handayani dan Indri Nuraini pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Peluang. Persamaan penelitian ini terletak di analisis pemahaman konsep matematis siswa pada materi peluang. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pemahaman dasar tentang konsep peluang secara umum, sedangkan penelitian sekarang berkaitan dengan aplikasi praktis dalam konsep peluang dalam konteks bisnis dan ekonomi. Penelitian kedua ditulis oleh Riani Lubisa DKK pada tahun 2023 dengan judul Sistem Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo. Persamaan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode simulasi Monte Carlo dan fokus pada prediksi. Perbedaannya, peneliti terdahulu berfokus pada perkiraan jumlah siswa baru yang akan masuk ke suatu lembaga pendidikan, sedangkan penelitian sekarang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep peluang dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam penjualan. Selanjutnya adalah kajian teori. Pemahaman konsep matematika melibatkan pemahaman dasar dan penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Bukan hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami alasan di baliknya, mengaitkan ide dan berpikir logis untuk memecahkan masalah. Indikator pemahaman konsep meliputi menyatakan ulang informasi dengan kata-kata sendiri, mengklarifikasikan objek sesuai konsep matematika, dan menerapkan algoritma. Menerapkan konsep secara algoritma. Macam-macam pemahaman konsep matematika antara lain ialah pemahaman instrumental, relasional, mekanik, induktif, rasional, dan intuitif, yang saling melengkapi dalam mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam kurikulum SMP, materi peluang mencakup peluang sampel, peluang suatu peristiwa, peluang komplementer, serta penggunaan diagram Venn dan data nyata. Metode Monte Carlo yang melibatkan pengacakan untuk memprediksi hasil proses ketidakpastian digunakan dalam pembelajaran matematika untuk mengajarkan statistik dan probabilitas melalui simulasi, seperti melempar dadu atau estimasi nilai pi. Metode ini juga diterapkan dalam prediksi pendapatan penjualan dengan mensimulasikan berbagai skenario berbasis probabilitas, membantu perusahaan merencanakan strategi mitigasi resiko dan pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan ketidakpastian pasar. Dalam gambar tersebut menunjukkan kerangka berpikir yang tersusun berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti memberikan materi peluang tentang prediksi pendapatan penjualan. Kelas eksperimen menggunakan metode pembelajaran simulasi metode Monte Carlo, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Setelah pemberian materi, siswa diberikan tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sehingga dapat didapatkan hasil perbedaan pemahaman konsep siswa pada materi peluang prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis dan tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Alasan saya menggunakan penelitian kuantitatif karena saya ingin mengetahui dan mendapatkan data yang lebih jelas dan terukur. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Besuk. Selanjutnya, subjek penelitian.
yaitu siswa kelas 8D sebanyak 25 siswa, sebagai kelas eksperimen, dan kelas 8C sebanyak 24 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Instrumen ini terdiri dari pretest yang dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung guna mengukur pemahaman awal siswa, serta post-test yang diberikan setelah pembelajaran selesai untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan pemahaman mereka yang telah diperoleh dengan menggunakan materi simulasi Monte Carlo. Yang kedua, observasi. Peneliti ini menggunakan metode observasi untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pembelajaran dan model yang telah diterapkan pada mata pelajaran matematika sebelumnya. Yang ketiga, dokumentasi. Sebagai teknik pendukung, dokumentasi ini berfungsi untuk mengumpulkan berbagai data terkait penelitian serta daftar nama siswa yang menjadi sampel penelitian, kurikulum yang digunakan, bahan ajar, serta hasil pekerjaan siswa selama pembelajaran berlangsung. Teknik ini digunakan untuk melengkapi hasil analisis dari tes dan observasi sehingga data yang diperoleh menjadi lebih menyeluruh dan mendalam. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan uji T independen sampel tes untuk mengidentifikasi perbedaan antara hasil post-test dan pre-test dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, menggunakan uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel memiliki variansi yang seragam. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Levene dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Yang ketiga, uji hipotesis atau uji T, yaitu dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan independent sampel t-test. Baik, beberapa penjelasan dari hasil proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eva Sulistiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.